Selamat pagi, salam secangkir kopi. Kembali kita di channel Secangkir Kopi Pahit ya. Kali ini kita akan sharing bersama tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ya. Banyak orang salah mengerti tentang kepemimpinan ya. Apa arti kepemimpinan? Nah, di dalam bahasa Inggris, leader yaitu pemimpin itu adalah orang yang leading, adalah orang yang memimpin, dan itu tidak sama dengan chief ya, kepala atau ketua atau head ya. Jadi ini yang harus dipahami bersama ya. Pemimpin bukanlah direktur, pemimpin bukanlah manajer, tetapi pemimpin adalah orang yang berjalan paling depan ya. Jadi kalau kita balapan motor ya, ada Marquez, ada Rossi, lalu yang paling depannya adalah Marquez misalnya, yang lainnya mengikuti di belakang. Nah, yang disebut dengan pemimpin adalah Marquez yang paling depan. Itulah yang disebut dengan pemimpin, seorang leader ya. Ketika di klasemen ya, urutan teratas itu adalah leader ya. Itu adalah dia leading, artinya dia memimpin. Jadi tidak ada hubungannya sebagai bos atau sebagai kepala atau sebagai manajer ya, atau sebagai direktur ya. Kalau direktur kan orang yang memberikan pengarahan, yang nunjuk sana nunjuk sini. Manajer adalah orang yang mengatur-ngatur. Nah, pemimpin tidak melakukan itu ya. Walaupun seorang direktur bisa menjadi pemimpin, seorang manajer bisa menjadi pemimpin, tapi pemimpin belum tentu ya punya jabatan direktur atau manajer. Nah, itu yang harus kita pahami, karena ini berhubung dengan seluruh kehidupan kita. Apakah kita bisa jadi pemimpin atau tidak? Karena kita bisa jadi pemimpin di mana-mana ya kan, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di sekolah ya, menjadi ketua kelas dan sebagainya ya, misalnya contohnya seperti itu, atau di dalam proyek kecil kita, di dalam ya perjalanan misalnya jalan-jalan ya. Pemimpin adalah orang yang berada di depan, orang yang akhirnya diikuti ya. Pemimpin itu akan diikuti, karena itu harus kita perhatikan dengan baik arti kata pemimpin. Jadi kadang-kadang orang ingin menjadi pemimpin tetapi sebenarnya dia ingin jadi bos. Nah, ada orang ingin jadi pemimpin tapi sebenarnya dia ingin jadi direktur gitu, ingin orang yang nunjuk-nunjuk. Nah, itu adalah suatu hal yang salah, karena seorang pemimpin adalah seorang yang diikuti ya, seorang yang melakukan segala sesuatu yang pertama kali. Jadi kalau balapan motor, yang pertama kali terdepan ya, yang pertama kali melewati tikungan, yang pertama kali melalui jalan yang belum dilalui, itulah disebut pemimpin. Karena itu arti pemimpin adalah orang yang terdepan, orang yang melakukan terdahulu, dan orang yang bisa diikuti ya. Direktur belum tentu bisa diikuti, manajer belum tentu bisa diikuti, tapi seorang pemimpin adalah seorang yang bisa diikuti, seorang yang bisa membuka jalan bagi yang lain untuk mengikuti dia. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi apakah arti pemimpin itu kan ya? Apakah arti pemimpin itu? Jadi pemimpin adalah seorang yang sebenarnya melakukan segala sesuatu yang disebut dengan breakthrough. Ya, breakthrough itu artinya orang yang membuka jalan, orang yang membuka terobosan, menjadi history maker. Jadi pemimpin itu adalah orang yang membuat history maker, yang membuat terobosan lalu jejaknya bisa diikuti. Nah, itu berbeda dengan ketika seorang menjadi direktur ya. Orang menjadi direktur belum tentu orang mau mengikuti jejaknya, orang menjadi manajer belum tentu mau mengikuti jejaknya. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah itu menjadi pemimpin. Ya, dalam bahasa Arab disebut khalifah ya. Khalifah ya. Ini yang menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, ketika menjadi pemimpin di muka bumi kan harusnya menjadi contoh. Ya, menjadi contoh bagi alam, menjadi contoh bagi hewan, menjadi contoh bagi makhluk lain, bukan memerintah, bukan menghancurkan, ya kan? Nah, pengertian khalifah dan khilafah yang saat ini marak ya, yang disalahartikan, disalahgunakan adalah memimpin, menguasai, menghancurkan, menindas gitu kan. Itu pengertiannya gitu, yang salah dan kacau gitu kan. Sedangkan pemimpin itu adalah yang baik gitu. Ketika Adam mengurus tanaman, mengurus hewan, ketika Nuh bisa mengatur, memanggil hewan masuk ke dalam bahtera dan segala macamnya kan. Nah, itu artinya dia seorang pemimpin ya, dihormati bukan ditakuti. Seorang pemimpin itu dihormati bukan ditakuti, disegani ya. Bukan orang menjadi
menjadi takut kepada pemimpin, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, pemimpin-pemimpin dunia ini yang dianggap pemimpin adalah kadang-kadang menjadi orang yang ditakuti, menjadi seorang diktator, menjadi seorang yang apa? Yang berkuasa, ya kan, menguasai. Ya, pemimpin itu tidak menguasai, pemimpin itu diikuti, ya. Jadi dulu ada zamannya Yesus misalnya, ketika Yesus melakukan hal yang baik, maka dia diikuti. Pengikut Yesus disebutnya Kristen. Lalu ada Muhammad, ketika dia menjadi nabi, dia diikuti, ya, diikuti, dan pengikutnya itu menjadi Muslim, kan, seperti itu. Nah, itu kan pemimpin namanya sebenarnya, gitu kan. Ya, walaupun dalam banyak hal juga orang kadang salah mengartikan itu. Wah, untuk kita menjadi pemimpin ya kita harus menaklukkan. Untuk menjadi pemimpin yang besar kita menaklukkan. Jadi bicara tentang apa? Kuantitas, bicara tentang jumlah. Nah, pemimpin itu tidak bicara tentang kuantitas. Jadi semakin besar pemimpin itu bukan semakin banyak apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki, tetapi kualitas, gitu kan. Kualitas apa yang dia hasilkan, kualitas murid-muridnya, kualitas pengikutnya, itu menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang baik. Jadi pemimpin itu akan menjadi contoh, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu menjadi guru karena mengajarkan, melakukan, bukan memerintah. Ya, kalau seorang direktur kan memerintah, bikin ini, bikin itu, dia sendiri belum tentu bisa bikin sesuatu itu. Nah, tetapi seorang pemimpin adalah seorang yang melakukan pekerjaan yang memang dia bisa dan orang mengikuti. Seperti misalnya Rossi, ya, dia jadi pembalap motor, ya, pemimpin dari klasemen misalnya, ya, karena dia sudah melakukannya, lalu orang lain mengikuti. Nah, itu yang harus diperhatikan, yang harus jangan disalahpahami. Lalu pemimpin itu akan menjadi pembimbing bagi yang mengikutinya. Ya, kalau dia tidak bisa menjadi pembimbing, dia bukan pemimpin, karena pemimpin itu harus membimbing. Karena misalnya Rossi berhasil, ya, balapan di Mandalika, ya kan, dia berhasil, dia tahu cara trik-triknya, tikungan-tikungan segala macam. Nah, akhirnya dia membimbing, kalau dia punya pengikutnya, ya, membimbing, wah, di sini harus beloknya seperti ini, di sini harus seperti ini, mengeremnya segala macam. Nah, dia akhirnya bisa membimbing orang karena dia sudah melewati jalannya. Nah, kadang kita salah mengartikan dan jauh sangat mengartikan arti kata pemimpin. Jadi karena pemimpin kita itu bodoh. Karena kita wah, ini jadiin aja pemimpin, tetapi dia bodoh, dia tidak bisa apa-apa, itu tidak jadi pemimpin. Itu boleh menjadi direktur, boleh menjadi manajer, boleh yang ngatur sana ngatur sini, menjadi head, kepala, ya kan, jadi ketua, boleh, tetapi belum tentu itu menjadi pemimpin, karena belum tentu dia bisa melakukan apa yang bisa diikuti, ya kan. Karena itu di dalam kehidupan kita kadang-kadang yang kita sebut pemimpin itu berantem sama yang bawahannya, berantem sama yang dipimpinnya. Itu yang sebenarnya nggak benar, karena seorang pemimpin itu tidak mungkin berantem, seorang pemimpin itu tidak mungkin bertengkar, seorang pemimpin itu tidak mungkin berselisih paham, karena dia harus membimbing, harus menjadi guru, harus menjadi contoh, ya. Nah, dan dia mampu untuk memimpin, dia mampu untuk melakukan setiap pekerjaan yang akan diikuti orang. Jadi ada fenomena pada zaman Jokowi ini, ada orang yang bukan bidangnya menjadi menteri, ya. Ada orang yang tidak bidang dalam pendidikan itu menjadi menteri pendidikan. Ada orang yang bidangnya bukan itu menjadi menteri itu, ya. Nah, mungkin salah satu contoh misalnya yang cocok gitu, ya, yang sesuai, ya, misalnya Menteri BUMN Erick Thohir. Dia seorang pengusaha, dia bagaimana bisa mengatur perusahaan. Nah, itu yang harus misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya kan. Nah, karena dia mengerti tentang keuangan, maka dia bisa menjadi pemimpin di situ, ya. Tetapi ketika orang yang tidak paham apa yang dia pimpin atau masalah yang dia pimpin, maka dia hanya akan menjadi direktur, dia akan menjadi manajer, dia cuma bisa nunjuk, dia bisa nyuruh dan mengatur, tetapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita, misalnya keluarga, seorang pria, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, itu adalah pemimpin. Jadi kalau ditanya kenapa bangsa ini rusak, banyak korupsi, banyak pelecehan seksual, banyak segala macam, ya tanya di keluarganya, gitu kan. Bisa menjadi contoh atau tidak. Maka ketika bapak atau ibu tidak bisa menjadi contoh di dalam keluarga, dia bukan pemimpin keluarga, tidak bisa dianggap, ya dia bisa jadi direktur, dia bisa menjadi kepala, bisa menjadi ketua di dalam rumah tangga, tetapi tidak bisa menjadi pemimpin. Dan itu harus kita pahami. Setiap orang wajib
ya, dan punya karunia menjadi pemimpin, tetapi ya itu salah dipahami. Jadi menjadi direktur, menjadi penyuruh-penyuruh, menjadi bos gitu kan. Nah demikian juga di dalam bidang, semua bidang kehidupan kita. Saya petani, saya belajar menjadi pemimpin, itu leading ya, berada di depan untuk segala sesuatu yang saya buat. Saya misalnya dulu zamannya Zaitun masuk ke Indonesia, saya menjadi orang yang pertama ya, bukan pertama ya, tapi menjadi orang-orang yang pertama-tama ya di antara teman-teman bersama-sama untuk bagaimana membudidayakan zaitun, membudidayakan tin, membudidayakan persik dan segala macam. Ya pemimpin lebih dulu. Setelah saya tahu, saya ajarkan kepada orang lain, wah, blueberry juga misalnya. Nah, jadi itulah yang namanya saya memimpin di bidang itu. Nah, setelah saya memimpin ya akan ada suksesi. Ketika orang lain yang mengikuti saya dan mereka lebih berhasil, ya tidak apa-apa. Kan Rossi akhirnya tidak lagi menjadi pemimpin, ya diganti sama Marquez misalnya. Ya kan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi itulah suksesi, itulah keberhasilan. Karena membuat orang lain juga berhasil sama dengan dia gitu kan. Nah, itu artinya pemimpin. Tetapi direktur, manajer tidak akan membuat orang lain sama seperti dia. Karena belum tentu juga dia mau, ya kan? Disuruh-suruh, diatur-atur kan. Nah, itu yang harus kita alami, harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali orang menjadi salah sangka. Misalnya pemimpin-pemimpin rohani yang tidak bisa menjadi guru, ya, cuma bisa menyuruh-nyuruh jangan berbuat dosa, tetapi dianya sendiri berbuat dosa. Jangan mengumbar syahwat, tapi dianya sendiri malah jatuh di dalam semua syahwat dunia ini, uang kah, wanita kah, segala macam. Nah, itu kan bukan pemimpin. Ya, maaf, saya tidak bisa menghargai orang yang seperti itu sebagai pemimpin. Ya, sebagai ketua boleh, ya. Ketua apa? Ketua ormas, ya. Ketua apa? Ketua perkumpulan rohani, ketua perkumpulan agama, iya dihormati aja. Tetapi kalau sebagai pemimpin, maaf, itu ada kriterianya tersendiri. Ya, ketika saudara menjadi pemimpin atau kita menjadi pemimpin, tetapi tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa menjadi guru, ya, tidak bisa menjadi pembimbing, ya itu tidak bisa menjadi pemimpin. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri? Bagaimana seorang guru menjadi pembimbing kalau dia tidak bisa membimbing hidupnya sendiri? Ya. Bagaimana seorang itu bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak bisa menjadi contoh bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri? Nah, yang banyak terjadi kan di negeri ini seperti itu. Kita menganggap seorang pemimpin, kita hormati, ya, kita lulukan, kita jagokan, tetapi di dalam keluarganya, di dalam hidupnya dia sendiri tidak bisa memimpin. Ya. Masa ada orang pemimpin di penjara, pengikutnya mau ikut di penjara? Kan nggak seperti itu, ya. Ada pemimpinnya yang arogan, maka semuanya akan ikutan arogan karena tidak bisa menjadi contoh di dalam bidang. Ya kalau pemimpin pemberontakan terus semua pengikutnya memberontak, ya jelas dia pemimpin pemberontak. Tapi kan nggak lucu kalau seorang pemimpin agama dia di penjara gitu kan, karena melakukan pemberontakan, karena dia tidak bisa memimpin secara agama. Ya dia kita anggap saja sebagai pemimpin pemberontakan, sebagai pemimpin politik. Ya tidak apa-apa, beda kriterianya. Jangan disebut dengan ulama, jangan disebut dengan pemimpin agama, karena bidangnya memang beda gitu. Dia menjadi pemimpin di bidang politik sehingga dia ditahan, menjadi tahanan politik gitu, bukan menjadi ditahan karena dia memimpin sebuah agama. Jadi itu hal yang harus kita pahami. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, seorang pemimpin itu ciri selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah orang yang selalu memberikan inovasi, bukan orang yang menunggu, ya. Mana ada Marquez atau Rossi itu menunggu menjadi juara. Dia enggak, dia harus depan, dia harus berpikir bagaimana mengatasi setiap jalan supaya dia menang. Nah, ketika dia menang, dia bisa memberi contoh pada orang lain dan memimpin orang lain untuk menang. Jadi ya, seorang pemimpin itu pada akhirnya akan melatih yang lain itu untuk menjadi pemimpin. Jadi menjadi history maker, pembuat sejarah. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di negeri ini, dia hanya menjadi ketua, dia hanya menjadi bos, ya, tapi tidak bisa, ya, tidak bisa dia dikatakan menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin adalah seorang melayani semuanya, ya. Seorang yang melakukan resiko lebih besar, ya. Ketika orang balapan mobil, balapan motor, kan yang di depan itu punya resiko lebih besar daripada yang di belakang, gitu kan. Nah, ini yang harus, jadi kalau di depannya ada jurang, dia yang jatuh duluan. Kalau di depannya ada bahaya, dia yang mati duluan. Kan itu yang harus dipahami sebagai pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin tidak punya inovasi, ketika seorang pemimpin tidak punya keberanian, maka itu tidak bisa disebut pemimpin, ya.
Ya saya ketemu dengan teman-teman yang NII, lalu dia di apa dijejali bahwa ya saya khalifah, kamu bukan, lalu kamu yang harus melakukan bom bunuh diri. Ya ini contoh, ini yang saya tahu ya. Lalu karena apa ya, kamu yang melakukannya, kamu yang perbuat, kamu yang melakukan ya tindakan bom bunuh diri itu, ya saya tidak. Nah, ini bukan pemimpin, ini bos. Dan tetapi dia ingin disebut pemimpin. Nah, ini masa pemimpin itu ya pengecut ya. Contoh ini di Indonesia yang ditangkap-tangkap itu kan bukan pemimpinnya, pemimpinnya sembunyi, ketakutan. Pemimpinnya tidak pernah menonjolkan diri, pemimpinnya tidak pernah tahu kita siapa sebenarnya yang merekrutnya. Walaupun ada teman saya yang sekarang sudah bertobat, dulunya ada perekrut, ya, perekrut dari orang-orang yang diajarin untuk bunuh diri, misalnya untuk melakukan bom bunuh diri. Nah, itu dari pengalaman itu, dari sharing kita bersama saya dengan dia, ya itu. Jadi menjadi bos, tapi bosnya pengecut, ya kan? Pemimpin tidak pengecut, jadi pemimpin selalu berada di depan, bukan di belakang. Ya, zaman perang dulu, yang namanya seorang jenderal pasti perangnya paling depan di maju, tapi zaman sekarang kan enggak. Seorang jenderal duduknya paling belakang, matinya paling belakang, ya kan? Nah, itu harus dibedakan antara pemimpin dan bos, antara pemimpin dan ketua, antara pemimpin dan kepala, yang itu yang harus kita bedakan. Jadi ya saudara, kita harus pahami, jangan sembarangan ingin menjadi pemimpin. Jadi kita harus pahamin dulu kepemimpinan yang sejati itu seperti apa, kepemimpinan yang benar itu seperti apa. Jadi ketika kita manusia ini menjadi pemimpin di dunia ini, menjadi khalifah, ya, yang menurut sejarahnya, menurut awalnya adalah Adam diciptakan oleh Allah menjadi khalifah, dan kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus membuat bumi ini menjadi damai, sejahtera, membuat bumi ini menjadi baik, ya, tidak ada kerusakan di mana-mana. Maka ketika kita membuat kerusakan, sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi khalifah, ya, tidak layak, ya. Ketika kita menjajah orang lain, kita melakukan penaklukan ya tidak bisa disebut khalifah sebenarnya, ya kan? Khalifah itu justru mengayomi, bukan menjajah, bukan menaklukkan, ya pemimpin itu tidak menaklukkan. Pemimpin itu dia dianggap berkuasa karena pengaruh dia, karena kebaikan dia, ya, karena attitude dia, karena perbuatan yang baik, karena dia melayani banyak orang, gitu kan. Jadi saya belajar kepada ibu saya bahwa ketika bapak saya meninggal, ibu saya itu yang melayani kami semua, dan apa saja dari kebutuhan sehari-hari, sekolah, uang, segala macam, makan, minumnya. Tetapi dia yang paling capek, dia yang melakukan semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan pemimpin. Dialah pemimpin dari rumah tangga, ya, setelah bapak saya meninggal, dan dia yang menentukan semua, harus ini, harus itu, ya kan, supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan kami tidak merasa diperintah, karena dia akan memberikan alasan-alasan yang logis, ya, kita harus begini, karena kita harus hidup panjang, ya, kamu harus bisa sekolah, kamu harus bisa lulus, kamu harus bisa kerja nanti. Nah, itu dia mau memberikan contoh. Jadi kalau saya malas, saya malu sama ibu saya. Ibu saya kerja siang malam, apa saja dia usahakan untuk anak-anak yang membesarkan 3 orang anaknya, ya kan? Apa saja yang diperbuat, dan dia selalu berpikir positif, sehingga kami juga ikutan berpikir positif. Dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi dia juga melakukan hal-hal yang baik, sehingga punya anak 3, saya dan adik-adik saya, itu tidak ada satupun yang merokok, tidak ada satupun yang terlibat dengan kejahatan, tidak ada satupun yang terlibat dengan narkoba, walaupun di daerah kami itu di daerah hitam, ya kan, tidak ada satupun di antara kami yang ada terjun di dalam dunia hitam, ya. Nah, ini kenapa? Karena ibu saya itu memimpin, melakukan suatu hal yang baik, dan kita meniru. Jadi pemimpin itu bisa ditiru, bukan dia memerintah, bukan dia menaklukkan, bukan dia memarah-marahi, tetapi dia memberikan kelonggaran kepada kita, melayani kita semua, sehingga kita merasa wajib untuk ditiru, ya kan, merasa wajib untuk meniru, gitu maksud saya, ya, untuk melakukan segala hal yang baik, dan kita bisa melihat apa yang dia lakukan, sehingga seorang pemimpin, ya, sekali lagi adalah seorang pemimpin yang hidupnya benar. Seorang pemimpin itu seorang yang hidupnya baik. Jadi tidak bisa pemimpin pemberontakan disebut pemimpin karena dia melakukan hal yang jahat. Jadi
pemimpin menurut Allah adalah, ya kembali, pemimpin menurut Allah. Jadi jangan sembarang ngaku jadi pemimpin kalau pemimpin itu tidak baik. Ya karena banyak ormas-ormas pemimpinnya juga nggak baik, preman gitu kan. Jadi ya anak buahnya semua jadi pemalak. Anak buahnya semua menjadi preman. Nah, bukan seperti itu bukan pemimpin. Itu seorang pemberontak. Ya, jadi ini yang kita harus pahami, ya saudara. Kita belajar yuk jadi pemimpin, karena kita memang ditetapkan setiap orang untuk menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, itu adalah pemimpin yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku pemimpin. Kalau anak buah kita, kalau orang yang dipimpin kita kelakuannya menjadi jahat, ya kan? Jangan perlu dibela. Ya karena saya juga, ibu saya dulu tidak pernah membela kalau kita berbuat kesalahan dan berbuat jahat. Ya, dia cuma menegur, tidak memarahi, tapi dia menjadi malu. Ya, kalau kami melakukan sesuatu yang jahat atau yang salah. Nah, seorang pemimpin juga demikian, ya kan? Ya, dia tidak akan menjatuhkan orang lain, dia tidak akan menjatuhkan orang-orang yang ada di belakangnya, tetapi dia mengajak, yuk kita berjalan bersama-sama. Saya sudah melakukan lebih dahulu, kalian mengikuti. Nah, itulah baru yang disebut dengan kepemimpinan yang sejati. Terima kasih ya sudah sharing bersama-sama. Harap dipahami, dimengerti supaya kita yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin benar-benar menjadi pemimpin yang sejati. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa ngopi.